Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal sharing ke kalian tentang skincare rutin aku. Dan ini adalah rangkaian produk perawatan wajah yang udah aku pakai sepanjang tahun 2020 sampai ke tahun 2021 ini. Nah, berdasarkan permintaan dari beberapa temen yang nonton review aku tentang red jelly-nya Roro Mendut, mereka kayak pengen tahu apa aja sih krim lainnya yang aku pakai selain dari produk dari Roro Mendut tersebut. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian semuanya dan gimana pengalaman aku pakai rangkaian produk skincare yang aku pakai selama ini. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ke kalian kalau rangkaian produk yang aku pakai ini itu cukup jadiin referensi aja buat kalian ya. Karena kembali lagi yang namanya skincare itu kan cocok-cocokan. Cocok di aku belum juga tentu cocok di kalian ataupun sebaliknya. Nah, untuk pemakaian dari skincare aku yang sekarang ini, kenapa aku baru berani share? Karena aku udah makainya sepanjang tahun 2020. Jadi aku udah nggak pernah ganti-ganti lagi. Karena jujur aku itu orangnya sama skincare juga termasuk suka banget buat coba-coba. Apalagi kalau ada review dari orang-orang banyak yang bilang kalau itu produk bagus, aku pasti penasaran buat nyoba. Kenapa akhirnya sekarang aku kasih tahu rangkaian? Ya karena emang ini udah aku pakai hampir 1 tahun full gitu, jadi aku kayak nggak ganti-ganti, justru malah aku nge-repurchase. Nah, produk yang pertama kita mulai dari sabun cuci muka. Sabun cuci muka aku udah pakai sepanjang tahun 2020 itu adalah ini. Ini adalah stok aku Golden Vera. Sabun Golden Vera ini udah aku pakai mulai dari awal tahun 2020, jadi aku nggak pernah ganti-ganti sama sekali lagi. Ini stok aku yang aku pakai itu ada di kamar mandi karena basah, aku males ya buat ngambilnya. Sabun Golden Vera ini kan bentuknya batangan, jadi bentuknya itu kayak gini tuh, batangan warna hijau, wanginya khas banget, aku suka. Itu kalau menurut aku worth it dan bekerja banget di aku. Dia itu bikin muka aku lembab gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang juga nggak terlalu cocok sama si Golden Vera ini. Tapi untungnya di aku ini jujur jadi holy grail banget selama aku pakai si Golden Vera ini. Walaupun kadang aku suka males pakai rangkaian skincare yang panjang, selagi aku masih cuci muka aku pakai sabun ini, itu aku ngerasanya muka aku masih tetap oke aja gitu loh. Jadi makanya aku sepanjang tahun 2020 sampai dengan saat ini aku masih pakai si Golden Vera ini. Selanjutnya setelah cuci muka lanjut pakai toner, dan ini adalah toner yang aku pakai. Ini dari Ever White tuh. Toner dari Ever White ini adalah toner yang udah nggak pernah aku ganti lagi. Aku nggak tahu udah botol keberapa. Kenapa aku pilih si Ever White ini? Pertama karena harganya termasuk murah ya untuk ukuran toner yang di akunya cocok gitu loh. Jadi awalnya jujur aku cuma coba-coba doang, ternyata aku suka karena yang paling kerasa itu adalah dia memberikan kelembapan di muka aku yang super kering kelontang ini. That's why aku nggak ada tukar toner lagi, aku bertahan di Ever White karena aku ngerasain ada efeknya. Dan yang bikin aku mau bertahan di toner ini adalah karena dia itu toner plus essence. Aku nggak ada pakai essence lagi karena aku ngerasa dengan klaimnya si toner dari Ever White ini itu udah cukup. Nah, di sini juga dia itu ngeklaim kalau dia itu 4 in 1, dia bisa cleanse, bisa brighten, bisa refresh, dan bisa moisturize. Jadi ada 4 keunggulan yang diunggulin sama si toner dari Ever White ini. Dan jujur aku ngerasain yang paling aku rasain banget itu adalah moisturize-nya ya, karena bener-bener kulit aku yang dulunya aku ngerasanya kering, kayak kalau pakai makeup itu nggak terlalu nempel karena mungkin kondisi kulit aku kurang bagus. Nah, semenjak aku pakai rangkaian produk yang sekarang ini, aku ngerasa kulit aku jadi kayak bener-bener membaik. Aku pakai makeup pun aku suka dengan hasil makeup aku gitu. Lanjut ke serum. Ini adalah serum yang aku pakai sekarang. Cuman di tahun 2020 itu aku nggak cuman pakai 1 serum. Kayak ini adalah botol ketiga aku pakai serum dari Hanasui. Dan ini itu serian yang break up-nya. Selain harganya murah, isinya juga lebih banyak, dan aku ngerasa di aku ada efek ngehilangin flek-flek hitam. Karena dulu itu aku lumayan banyak gitu loh bekas-bekas jerawat yang membandel, kayak lama banget hilangnya. Tapi begitu aku pakai si Hanasui ini itu kayak lumayan, meskipun nggak terlalu mencerahkan gitu, tapi dia sedikit memudarkan. Makanya aku pakai si serum ini. Nah, untuk penggunaan serum sendiri, jujur aku itu orangnya suka gonta-ganti gitu khusus untuk serum. Kenapa? Karena
kalau aku udah cocok sama satu serum itu dan aku ngerasa serum itu ada efeknya di kulit aku, somehow dia itu berhenti bekerja gitu loh. Jadi kayak misalnya aku udah pakai serum itu selama 2 atau 3 bulan, nah nanti dia itu bakal berhenti, bakal ngestak, kayak nggak ada efeknya lagi aku ngerasanya di muka aku. Dan itu adalah saatnya aku untuk ganti ke serum lain. Nanti setelah aku konsultasikan dengan teman aku yang lumayan ngerti tentang skincare, dia bilang memang kayak gitu, ada beberapa bahan aktif dalam serum itu yang kalau dipakai terus-terusan dia bakal nggak ada efeknya lagi. Jadi kayak mesti di offin dulu beberapa saat, nanti baru kita balik lagi ke serum yang sebelumnya kayak gitu. Makanya kalau untuk serum jujur aku nyobain beberapa sih di tahun 2020 sampai ke tahun ini juga. Nah setelah pakai serum tentunya aku pakai ini red jelly-nya dari Roro Mendut yang sampai detik ini aku masih pakai karena emang aku ngerasa ini ngaruh banget di kulit aku. Aku nggak tahu ini udah botol keberapa aku sih. Ini yang baru, yang lama baru aja habis. Dan aku ngerasa cocok banget karena aku ngerasanya si red jelly-nya Roro Mendut ini itu tuh ngasih efek ngeboost semua kerja skincare yang sebelumnya aku pakai gitu. Jadi aku ngerasa muka aku jadi lebih lembab, muka aku jadi lebih glowing dengan ditambah pemakaian si red jelly ini. Makanya sampai sekarang aku masih setia banget pakai si red jelly ini. Selain harganya murah, dia juga lokal produk kan. Jadi makanya aku kayak ya udah bertahan aja, dia juga masih memberikan efek dan aku masih suka banget sama hasilnya, makanya sampai sekarang aku masih pakai. Nah lanjut untuk pemakaian day dan night cream itu sebenarnya sepanjang tahun 2020 aku itu pakai dari brand Everwhite yang kayak gini. Dan kalau yang day creamnya itu yang warna pink, kalian juga pasti udah tahu. Cuman di awal tahun ini aku baru aja ganti day cream aku itu dengan si Roro Mendut juga yang ini, yang rempah hitam. Jadi sekarang aku kombinasiin dua ini. Dan jujur ini tuh aku di luar ekspektasi banget sih nyobain si rempah hitam ini, karena dia itu day cream yang udah ada kandungan UV filternya, tapi kalau menurut aku dia itu lebih cocok disebut sebagai BB cream karena dia itu kayak ngasih efek tone up gitu loh. Jadi kayak di muka kita itu ada efek mencerahkannya yang seketika. So far sih aku suka sih karena dengan adanya efek tone up itu bikin ke kulit kelihatan lebih glowing. Untuk day cream dan night cream sendiri jujur aku masih beberapa kali gonta-ganti, masih pengen nyoba yang lain juga. Aku ada rencana buat tukar day cream sama night cream aku dengan sesuatu produk yang juga lagi viral. Semoga nanti aku bisa kasih ke kalian review lengkapnya tentang si produk-produk itu yang baru-baru aku coba, nanti aku pasti bakal share. Yang lanjut di urusan permataan, aku pakai dua produk, itu ada ini Roro Mendut lagi, dua-duanya sih Roro Mendut, jadi krim untuk mata sama serum untuk mata. Yang ini sih aku udah lumayan lama sih makainya, tapi sampai sekarang belum habis. Nah untuk kerja serum mata dan juga krim mata itu memang sih nggak terlalu signifikan, cuman aku ngerasa ini harus terus di-apply karena umur aku udah mau menuju kepala 3, jadi aku bener-bener butuh. Nah untuk pemakaiannya sendiri, eye cream itu biasanya aku pakainya 2 kali sehari, di pagi dan juga sore hari, dan untuk serum krimnya itu aku pakainya di malam hari. So far aku ngerasa kulit bawah mata aku dan lingkar mata aku itu lembab sih, jadi dia nggak terlalu kering. Jadi dia ini lebih ke fungsinya yang nyata banget itu emang untuk melembabin. Tapi kalau kita pakainya secara teratur, aku yakin dia pasti akan bisa memperlambat timbulnya kerutan-kerutan halus di bagian mata kita. Jadi buat kalian yang mungkin umurnya udah di atas 25, kalian wajib ya udah masukin ke rangkaian skincare kalian. Nah untuk rangkaian produk skincare aku segitu aja. Memang aku nggak menggunakan terlalu banyak produk karena jujur aku tuh orangnya lumayan nggak mau ribet ya dengan terlalu banyak produk yang berstep-step gitu. Takutnya nanti aku makainya nggak konsisten karena terlalu panjang rangkaiannya. Makanya aku lebih milih rangkaian-rangkaian yang umum aja, tapi aku menggunakannya itu secara teratur gitu loh. Jadi kalau kalian mau tahu, ini jujur aku nggak pakai makeup apapun. Lihat, aku nge-record video ini setelah aku sholat, jadi muka aku ini udah diwuduin, terus aku cuman pakai alis sama pakai lip tint doang. Aku nggak pakai apapun di bagian mata aku, di bagian pipi aku, semuanya aku nggak pakai apapun. Tapi inilah kondisi muka aku sekarang. Jujur ini tuh aku ngerasanya kondisi muka terbaik aku selama hampir 30 tahun aku hidup, karena bener-bener glowingnya aku ada banget aku ngerasanya. Walaupun aku nggak putih ya, kulit aku juga kayak coklat banget gitu juga, cuman aku ngerasanya muka aku so much better aja gitu loh. Meskipun aku nggak putih, tapi muka aku kayak glowing. Ini kalian bisa lihat. Dan aku nggak pakai lighting, aku cuma pakai cahaya matahari
dan aku cuman pakai lampu doang, aku nggak pakai ring light atau apapun, dan inilah kondisi muka aku sekarang. Dan aku benar-benar puas, makanya sekarang aku itu udah di titik ngejaga aja biar kondisi muka aku tetap kayak gini. Rasa ketiga produk ini itu kombinasi yang benar-benar bisa ngehasilin hasil dan kondisi muka aku yang kayak sekarang gitu loh. Makanya aku terus pakai dan aku nggak ganti. Tapi kalau untuk produk lain kayak serum, kayak night cream ataupun day creamnya, itu jujur aku masih mencoba untuk cari produk yang lain. Aku masih mau untuk mencoba produk yang lain karena aku ngerasa so far ini tuh bagus tapi masih bisa diganti gitu loh, dan aku pun masih mau menggantinya gitu. Tapi kalau untuk ketiga produk tadi, kalaupun aku mau ganti pasti aku akan mikir-mikir lagi karena aku kayak ngerasa itu udah pas banget di aku. Ketiga produk tadi itu bisa aku bilang kalau itu adalah holy grailnya aku banget. Nah, selain pakai rangkaian produk skincare untuk wajah tadi, aku juga rutin buat maskeran. Nah, untuk maskeran itu jujur aku maskernya ganti-ganti. Aku nyobain masker organik ataupun sheet mask atau apapun, aku nyobain apa aja. Tapi yang penting mengerjakannya itu secara rutin gitu. Jadi untuk maskeran aku tuh rutin, paling sedikit banget itu 2 minggu sekali. Tapi kalau aku lagi rajin-rajinnya itu bisa sampai 4-5 kali dalam 1 minggu aku maskeran. Maskernya terserah aja, kalian mau nyobain masker yang lagi hype, kalian mau nyobain masker yang kalian penasaran buat kalian cobain, ya itu terserah, dan itu aku terapin di aku gitu. Untuk jenis maskernya mau itu organik, mau itu sheet mask, terserah, yang penting kita ada melakukan maskeran itu dalam 1 minggu itu. Nah, kuncinya untuk skincare jujur aku ngerasain kalau kuncinya itu memang di ketelatenan kita. Jadi kayak kalau aku sih kayak sekarang semua produk skincare yang aku pakai itu rata-rata lokal produk ya. Kayak literally semuanya dari cuci muka sampai ke eye cream itu aku pakainya lokal produk. Nah, mungkin kalau menurut aku selagi kita memakainya itu secara rutin, efeknya itu bakal kelihatan gitu loh. Jadi produk ini tuh hanya menunjang aja kondisi muka kita gitu. Tapi kalau seandainya kita punya produk yang terbagus pun, termahal sekalipun, kalau seandainya kita makainya juga nggak rutin, kayak hari ini makai 3 hari kemudian lagi baru makai, itu juga nggak bakal worth it kalau menurut aku. Jadi kuncinya kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kulit kalian, terus kalian sesuaiin juga sama goalsnya kalian itu apa, dan yang paling penting sesuaiin juga sama budget kalian. Jadi bukan masalah mahal atau murahnya, tapi yang penting kalian kenali dulu tuh jenis kulit kalian kondisinya gimana, dan kalian mau kulit kalian tuh jadi seperti apa. Nanti baru di situ kalian bisa mencari referensi produk apa kira-kira yang bisa dicoba gitu. Aku juga jujur ini baru 1 tahun terakhir aku yang bener-bener ada pakai produk yang enggak ganti-ganti gitu, dan menurut aku itu satu pencapaian karena aku bener-bener ngerasa kayaknya ini bener-bener deh aku nggak bakal ganti lagi gitu. So far aku suka sih sama kondisi kulit sekarang. Di make upin juga oke banget. Makeup aku itu nempel, nggak di make upin pun aku juga pede. Kayak kondisi sekarang ini aku nggak make up tapi aku kayak ya pede aja dengan kondisi kulit aku yang sekarang gitu. Nah, segitu dulu video aku tentang rangkaian perawatan wajah aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.